Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andi Zulfikar Darussalam, MSI, MHum, AWP, dan beserta teman-teman lainnya. First of all, let us thank to the Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala because of His blessing we are able to join in this meeting. Secondly, salawat and salam also delivered to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who has guided us from the darkness into the brightness. Jadi kami dari kelompok 6 akan membahas tentang ayat-ayat hutang piutang, di mana saya Nur Rahma sebagai pemateri pertama, Mahesa sebagai pemateri kedua, dan Muammar Fitra Faita sebagai pemateri ketiga. Baiklah, pembahasan pertama kita yaitu pengertian hutang piutang. Dalam fikih Islam, hutang piutang atau pinjam meminjam telah dikenal dengan istilah al-qardi. Makna al-qardi secara etimologi atau bahasa ialah al-qadhu yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya yang diberikan kepada yang menerima utang. Sedangkan secara terminologis atau syar'i, makna al-qardi ialah menyerahkan harta atau uang sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkannya dan akan dikembalikan berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. Ayat-ayat hutang piutang. Pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Dalam ayat ini, kita tidak boleh mengambil harta yang bukan milik kita dengan jalan yang salah. Kedua, Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Dalam ayat ini, kita harus menulis apabila hendak berhutang dan menghadirkan sanksi minimal 2 orang agar tidak adanya kekeliruan di masa yang akan datang. Ketiga, Quran Surah Al-Baqarah ayat 280. Dalam ayat ini, kita dianjurkan untuk memberikan waktu kepada orang yang sulit membayar hutangnya dan sedekahkan jika kita mengetahui dia sangat kesulitan membayarnya. Keempat, Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Dalam ayat ini, kita tidak bisa melunasi hutang piutang tersebut, maka kita dianjurkan memberikan tanggungan. Tetapi apabila telah saling percaya satu sama lain, maka tidak apa, dan yang hutang harus menunaikan hutangnya. Selanjutnya, makna al-dain dan bai'ul al-dain. Al-bai'u secara harfiah berarti al-mubadalah atau saling tukar-menukar, dan secara terminologis syar'i al-bai'u berarti tukar-menukar harta mutakawim yang bernilai atau berharga dengan harta mutakawim lainnya, proses pemilikan dan pemindahan milik. Jadi al-bai'u menunjukkan transaksi jual beli barang atau harta tertentu yang dilakukan dengan prinsip ridho atau kerelaan masing-masing pihak dengan harta tertentu yang disepakati. Al-dain dalam arti khusus adalah sesuatu yang menyangkut tanggung jawab seseorang terkait dengan harta yang menjadi hak orang lain, atau nama sesuatu yang menjadi tanggung jawab seseorang yang ditunda penyerahannya sampai waktu tertentu karena sesuatu hal yang bai'ud-dain menunjukkan praktik jual beli hutang piutang di mana di satu pihak si penjual atau pemilik piutang bermaksud menjual piutangnya dan di sisi lain calon pembeli juga bersedia membeli piutang yang ditawarkan. Dalam perspektif ekonomi modern, bai'u ad-dain dimaknai dengan akad penyediaan pembiayaan untuk jual beli barang dengan menerbitkan surat utang dagang atau surat berharga lain berdasarkan harga yang telah disepakati terlebih dahulu. Pembiayaan ini bersifat jangka pendek, kurang dari 1 tahun, dan hanya mencakup surat-surat berharga yang memiliki nilai rating investasi yang tinggi. Bai'u al-dain dalam perspektif pemikiran ulama. Menurut Wahbah al-Zuhaili, bai'u ad-dain ada kalanya dilakukan oleh orang yang mempunyai piutang dan ada kalanya orang yang tidak mempunyai piutang.
Dalam kedua konteks ini, ada kalanya jual beli piutang itu dilakukan secara langsung atau tunai, dan ada kalanya secara ditangguhkan untuk jangka waktu tertentu, atau apa yang ia sebut dengan istilah bayu ad-dain nasiyah dan bayu ud-dain naqdan fi al-hal. Kemudian bayu ad-dain nasiyah, menurut Wahbah, jual beli jenis ini adalah jual beli yang dalam hadis Rasulullah disebut dengan jual beli al-kali'u bil kali'ah. Maksudnya jual beli utang dengan utang yang tertunda, dan ini merupakan jual beli yang terlarang menurut syarak. Kemudian bai'ud dain naqdan fi al-hal, jual beli utang secara tunai. Dalam hal ini para fuqaha berbeda pendapat. Pertama, jual beli piutang kepada orang tempat berpiutang. Jumhur fuqaha, para imam mazhab yang 4, memperbolehkan jual beli piutang kepada orang yang menjadi tempat berpiutang untuk menyerahkan piutang itu kepadanya. Karena yang menjadi penghalang sahnya jual beli piutang itu adalah ketidakmampuan melakukan serah terima, al-ajzu antas salim. Sedangkan dalam hal ini tidak diperlukan adanya barang yang harus diserah terimakan, hanya ada yang menjadi tanggung jawab orang yang berpiutang itu saja yang diserahkan kepadanya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Thank you for your attention. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.